Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh hadir di tempat ini dengan tubuh yang sehat. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau menjadi Bapa yang setia bagi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Apa
membuka mulut kami untuk kami dapat Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji membesarkan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Shalom, kita mau kasih senyum walaupun pakai masker nggak apa-apa. Kita mau kasih yang terbaik buat saudara-saudara kita. Terutama kita mau kasih yang terbaik bagi Tuhan, amin. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita akan pujikan. Ku kan bangkit. Segala apapun yang
oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu melimpah bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Semua karena salib-Mu Tuhan. Semua karena pengorbanan-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami dengar Tuhan boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, dan kami boleh membuahkan hasil yang menyenangkan hati-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Mari sama-sama kita akan membacakan pengakuan iman rasuli beserta dengan visi Gereja Bethel Tabernakel Rengas Dengklok. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Visi Gereja Bethel Tabernakel Rengas Dengklok 1, 2, 3. Rayakan kemenangan Tuhan dengan beribadah. Amanat agung harus dilaksanakan. Terus maju dan menjadi murid. Nantikan Tuhan dan hidup dalam kesatuan dan kasih. Aplikasikan kekristenan dalam seluruh aspek hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Iya, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya harapkan kita semua dalam kondisi yang baik. Tuhan memelihara kehidupan kita dan Tuhan selalu menjaga setiap apapun yang kita kerjakan dan lakukan. Amin. Bapak Ibu, kita beberapa minggu lagi akan merayakan hari besar umat agama lain ya. Dan kehidupan juga saat ini memang tidak mudah gitu ya. Jadi sekali lagi saya harapkan Bapak Ibu tetap menjaga diri, bukan hanya kesehatan kita, fisik kita, tetapi menjaga juga barang yang kita punya gitu ya, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kalau saya mendengar beberapa minggu yang lalu gitu ya, di gereja lain itu sempat gerejanya kemalingan gitu ya. Jadi saya waktu 2 minggu lalu saya kan informasikan kepada jemaat di ibadah raya kedua bahwa parkir motor itu harap di belakang gitu ya, jangan kita di depan. Jadi kita harus menjaga setiap apa yang kita punya juga dengan baik ya. Jadi hanya itu. Nah, saat pada malam atau siang hari ini saya ingin menyampaikan sharing firman Tuhan, temanya hilang tapi ada. Sekali lagi, hilang tapi ada. Apa maksudnya hilang kok tapi ada gitu ya. Nah, apa hilang tapi ada seperti gini ya. Ada seorang wanita dan laki-laki memadu kasih, pacaran, tiba-tiba lagi mereka sayang-sayangnya, lagi mereka fall in love atau jatuh cinta, lagi mereka hubungannya sedang mesra-mesranya, tetapi ternyata gak boleh pacaran mereka. Orang tuanya ngelarang, gak boleh ya gitu. Ya mau gak mau, karena orang tuanya bilang gak boleh, putus. Perasaannya yang masih ada, masih suka, tapi hubungannya gak boleh ada gitu. Apakah seperti itu? Atau kita punya anak gitu ya, Bapak Ibu punya anak, ada anaknya di rumah, tapi anak kita nggak betah gitu, atau anak kita nggak menghormati kita sebagai orang tua, nggak ada hubungan di antara anak dan orang tua gitu. Apa seperti itu? Nah, jadi saya ingin menyampaikan sesuatu dari tema ini. Tema sebenarnya ini yang menarik perhatian buat saya karena memang ini sebenarnya ketika waktu itu saya mendengar satu judul lagu dari seorang penyanyi pria di Indonesia yang terkenal, namanya Judika, hilang tapi ada. Tetapi ketika saya baca firman Tuhan, sesuatu kok
kayak seperti ini gitu ya, seperti tema ini. Nah, hilang artinya tidak ada lagi, lenyap atau tidak kelihatan. Jadi nggak ada lagi tuh, nggak kelihatan kalau hilang. Nah, kalau kehilangan berarti hilang sesuatu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan tentang kata hilang ini? Hilang tapi ada. Mari sama-sama kita akan buka satu ayat atau satu kitab, yaitu dari Matius pasal 28 ayat yang ke-1 sampai ke-7. Jadi kita akan lihat dari cerita kebangkitan Yesus. Matius pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-10 sebenarnya. Tetapi kita akan bacakan terlebih dahulu ayat 1 sampai 4 dulu ya. Ayat 1 laki-laki, ayat 2 wanita. Lalu selanjutnya seperti itu, selang-seling. Semua kita yang bisa membaca, kita punya suara, kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. Hitungan ketiga, laki-laki dulu, 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wanita. Wajahnya bagaikan dan pakaiannya putih bagaikan salju. Nah, dari cerita ini kita melihat ketika saat ini, kejadian ini adalah ketika saat Yesus disalib, lalu Yesus dikubur. Nah, dikatakan pada hari yang ketiga ini ada wanita yang namanya Maria Magdalena dan Maria yang lain, dan bukan hanya dua ini saja, ada beberapa wanita yang ikut bersama-sama dengan mereka untuk pergi ke kuburnya Yesus. Ngapain? Jadi ceritanya tradisi orang Yahudi, tradisi orang Israel saat itu adalah ketika ada orang yang meninggal, kuburannya beda dengan di Indonesia atau di negara lain. Nah, jadi saat itu kuburannya itu seperti gua. Jadi mayatnya itu ditaruh di seperti gua. Nah, lalu penutup dari gua itu yaitu batu yang besar. Nah, ceritanya ketika mereka mempersiapkan rempah-rempah, mereka mempersiapkan minyak-minyakan yang untuk jenazah Yesus atau mayat Yesus, mereka ketika datang, ternyata kuburnya itu sudah terbuka, batunya itu sudah terguling, dan ketika mereka masuk, tadi kita baca bahwa mayat Yesusnya sudah nggak ada. Yang ada itu cuman ada dikatakan malaikat. Nah, mayat Yesusnya hilang nih, kemana? Gitu. Sedangkan mereka berharap ya, jadi kita bayangkan ya, Yesus kan adalah guru mereka, Yesus adalah pemimpin mereka yang mereka ikut selama pelayanan Yesus selama bertahun-tahun. Mereka punya perasaan, punya feeling, punya koneksi, punya hubungan dengan Yesus sebagai guru dan pemimpin mereka. Nah, ketika mereka datang ke kubur itu, mereka bisa bayangkan gak kalau orang yang kehilangan yang dikasihinya. Nah, mungkin ada beberapa orang di sini yang pernah kehilangan orang-orang terdekatnya. Bagaimana perasaan kita ketika kita mau baru beberapa hari, baru 2-3 hari datang, tentu dengan perasaan yang hancur, perasaan kehilangan, loss, yang kayak aduh, guru kita, pemimpin kita, orang terdekat kita udah nggak ada lagi nih ceritanya. Bukan ceritanya ya, kejadiannya udah nggak ada lagi. Tentu bisa bayangkan kan, contoh ya, saya kasih contoh misalnya kayak Ibu Subur waktu itu kehilangan suami 1-2 hari udah kayak separuh, katanya separuh jiwa itu hilang. Udah kayak orang bingung gitu kan. Nah, ini sama juga perasaan yang dialami oleh si murid-murid ini, wanita-wanita ini, apalagi wanita kan lebih peka, lebih sensitif. Nah, tapi mereka berusaha mempersiapkan yang terbaik, bawa minyak-minyakan mau ke kubur Yesus. Ternyata nyampe
mayatnya ternyata udah hilang, udah nggak ada. Coba kita baca ayat ke-5 sampai ke-7. Ayat ke-5 sampai ke-7. Ayat ke-5 laki-laki dan seterusnya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan nggak bahwa ketika si murid-murid ini ke wanita-wanita ini ke kubur Yesus, ternyata dengan perasaan sedih, dengan perasaan mereka kehilangan, ketika mereka nyampe mayatnya nggak ada. Tentu kalau normal pasti saya bayangkan ya, kalau saya di dalam posisi itu pasti kita udah sedih, udah kita kehilangan, mayatnya nggak ada, pasti kaget banget. Hah, kok mayatnya nggak ada? Kok yang kita harapkan ketemu mayat Yesus ini yang ingin kita istilahnya inilah pertemuan terakhir kita lah, kita coba untuk meminyaki jenazah Yesus dengan sebaik-baiknya. Mungkin perasaan itu yang ingin mereka sampaikan dengan meminyaki tubuhnya jenazah Yesus. Ternyata mayat tubuhnya ini secara tubuh jasmani Yesus udah nggak ada di kubur. Kenapa? Karena tadi kita udah baca, dibilang bahwa Yesus yang kamu sembah itu bangkit. Jangan takut, sebab aku tahu kamu cari Yesus. Nah, malaikat ini bilang, iya, nggak ada di sini, nggak ada di kubur ini lagi. Mayatnya atau tubuh jasmaninya nggak ada di kubur lagi. Coba lihat tuh tempat ia berbaring, disuruh ngeliat tuh. Oh iya bener nggak ada ya, wah. Mereka kaget kan, udah sedih, udah kehilangan, mereka kaget. Nah, tapi malaikat ini bilang kan, segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya, maksudnya murid-murid yang lain, bahwa ia telah bangkit. Wah, ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia bahkan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Nah, Bapak Ibu, bisa dibayangkan ya, tadi ketika mereka mau pergi, mereka sedih kehilangan ya. Waduh, mereka sedih nih. Jiwa mereka kayak kehilangan. Pas waktu ngelihat mayatnya nggak ada, kaget. Kok nggak ada, hilang. Berubah lagi nih perasaannya. Dari sedih ke kaget. Tapi ketika malaikat ngasih tahu, kamu jangan takut, kalian jangan takut. Yesus yang kamu cari itu udah nggak ada di kubur ini. Ia telah apa? Bangkit. Coba kamu pergi ke Galilea. Ia akan ada di sana. Nah, dari sedih, kaget ke seneng. Perasaannya bercampur aduk nih. Ini kalau saya bilang yang namanya shocking moment. Perasaan yang campur aduk. Feelingnya, perasaan murid-murid ini campur aduk. Tadinya sedih, kekaget, kegembira. Nah, mungkin kita di dalam hidup seperti ini. Kita mengalami perasaan-perasaan yang kita hadapi seperti campur aduk. Kadang hari ini kita gembira, dapat berkat. Bulan depan tiba-tiba kok kenapa kita dapat masalah? Entar dapat masalah, misalnya kerjaan kita diberhentiin, anak kita sakit, sedih. Tuhan sembuhin, puji Tuhan, seneng lagi. Nah seperti itu kan, hidup kita tuh seperti shocking.
nano-nano bercampur aduk, dan itu yang Tuhan buat. Mereka ketika mereka ingin cari mayat Yesus, mereka kan tadi saya bilang kehilangan harapan. Karena mereka cuman mau, udah deh kita minyakin aja, kita urapin dengan minyak-minyakan ke mayat Yesus. Kita beri penghormatan yang terbaik, kita hormati guru kita mayat Yesus dengan baik. Mereka udah siapin, namanya wanita ya. Wanita pasti mereka kerja dengan baik, bikin minyak dengan baik. Nah, ketika mereka datang, mereka tanpa harapan, dibilang Yesusnya bangkit. Yesus dikatakan hidup. Orang yang tanpa pengharapan mencari sesuatu yang sebenarnya hanya sebuah mayat, tetapi mereka menemui harapan yang baru. Mereka menemui sesuatu kenyataan yang baru, bahwa Yesus yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Bapak Ibu bisa membayangkan apa yang menjadi awal saya cerita? Apa sih yang bisa kita pelajari? Apa sih yang bisa kita jadikan pelajaran hidup di dalam cerita seperti ini? Hilang, mayatnya hilang, tapi ternyata Yesusnya ada. Yang pertama, apa yang kita bisa pelajari? Bapak Ibu, yang pertama, ada sesuatu yang harus hilang supaya ada sesuatu yang muncul. Perhatikan, ada sesuatu yang harus hilang supaya ada sesuatu yang muncul. Begini, Bapak Ibu, kalau kehilangan satu barang, contoh handphone. Ya, handphone adalah alat yang dibutuhkan manusia. Mungkin kalau ditanya yang pertama, apa alat yang paling dibutuhkan manusia? Jawaban urutan pertama mungkin handphone atau alat telekomunikasi. Lebih baik katanya kita nggak bawa duit daripada kita tidak bawa handphone. Karena dengan handphone kita bisa minta duit, kirimin duit gitu. Bener nggak? Bener kan? Ya kita kalau nggak bawa duit nih ya, sekarang tapi ada handphone ya kita bisa kirimin, minta anterin gitu. Tapi kalau kita ada duit nggak bawa handphone, wah kita mau hubungin seseorang juga susah. Nah, pasti kalau handphone kita rusak, kita pasti beli sesuatu yang baru. Atau barang-barang kita rusak, tentu kita beli yang baru. Atau gini, sesuatu yang trending atau sesuatu yang lagi bahasa anak gaulnya happening, tren yang lagi terkenal, lagi viral nih. Seperti contohnya siapa artis yang viral, siapa atau apa nih gaya berpakaian yang lagi happening atau lagi tren hari ini. Nah biasanya yang lama itu berganti menjadi sesuatu yang baru. Artis kalau yang viral itu nggak akan lama biasanya, cuman viral gara-gara misalnya cuman kelihatan lagi ngituin pelakor gitu ya, lagi ngomelin pelakor, wow jadi direkam terkenal. Atau seperti kemarin ada bapak-bapak gitu ya, terus marah-marah sama suster, bahkan mukul katanya kita kan nggak tahu kejadiannya, direkam sama orang, masuk TV, viral. Nah kayak gitu bakal cepat hilang. Nah sesuatu yang lama bisa akan terganti dengan sesuatu yang baru. Nah tubuh lama Yesus, jenazah Yesus, mayat Yesus itu sudah tidak ada. Coba kalau kita buka Markus pasal 16 ayat yang ke-6. Markus pasal 16 ayat yang ke-6. Nanti saya bisa minta tolong saudara Kelvin ya. Oh, Kelvin. Oke, nanti minta saudari Mesia. Markus pasal 16 ayat yang ke-6. Bisa minta tolong untuk membacakan ayat ini. Markus pasal 16 ayat yang ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu.
Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Nah, dikatakan ya, jadi Bapak Ibu kenapa saya lari ke Markus, karena empat Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu menceritakan juga semua kejadian ini tapi dengan versi yang berbeda-beda. Artinya ada yang sesuatu hal yang baru atau sesuatu yang tidak diceritakan oleh satu kitab tapi diceritakan oleh kitab lain. Tetapi 4 kitab ini menceritakan kebangkitan Yesus di kubur ini akhirnya secara lengkap gitu ya kalau kita mau baca. Nah, dikatakan bahwa ketika murid-murid ini datang, dikatakan, nah tadi kan bukan orang muda, tetapi di Markus dikatakan tetapi orang muda itu berkata kepada mereka. Malaikat ini kelihatan seperti orang muda. Berkata kepada murid-murid yang wanita tadi, jangan takut, kamu cari Yesus kan, orang Nazaret yang disalibkan. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Nah, lihat kuburnya, lihat inilah tempat mereka membaringkan dia. Nah, artinya ketika mereka mau cari mayatnya Yesus, tubuh jasmani Yesus yang udah mati, bilang nggak ada, udah bangkit. Tubuh jasmaninya udah bangkit, udah hidup. Kalau ada di kitab lain. Nah, artinya kuasa kebangkitan di dalam tubuh jasmani itu berganti dengan sesuatu yang baru. Akhirnya Yesus itu dengan tubuhnya yang dengan kuasa kebangkitan itu udah nggak ada di kubur. Ini apa melambangkannya? Bahwa hidup lama manusia harus mati di dalam Yesus. Harus mengalami kuasa kebangkitan dan menjadi manusia baru. Sekali lagi, apa artinya? Tubuh mayat Yesus yang mati itu bangkit. Dengan kuasa kebangkitan menjadi Yesus yang hidup. Artinya di dalam hidup kita harus mematikan manusia lama kita. Sehingga kuasa kebangkitan, sekali lagi kuasa kebangkitan Yesus itu ada di dalam diri kita. Kalau kita buka apa maksudnya? 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat ke-17. Sekali lagi saudari Mesia bisa membantu membaca ayat ini bagi kita semua. 2 Korintus pasal 5 ayat ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, di dalam Kristus, perhatikan, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru ini ada. Nah, ini artinya ketika mayat Yesus ini sudah bangkit, dia memakai tubuh yang baru. Kuasa kebangkitan ada di dalam diri Yesus dan itu pun harus ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Halo. Kita ini masih tubuh jasmani. Tubuh di dalam dunia. Apakah tubuh kita ini mau memiliki yang namanya kuasa kebangkitan? Supaya kita nggak ada di kubur lagi di dalam hidup lama. Di dalam sesuatu yang cara-cara dunia, mungkin kita hidup, kita memakai banyak hal yang mengikuti dunia, yang namanya bahasanya value atau nilai-nilai dunia yang mungkin yang tidak sesuai dengan nilainya Kristus, nilainya Yesus. Mungkin kita merasa hidup kita tidak memiliki sesuatu sehingga kita tidak memiliki yang namanya kuasa kebangkitan. Nah, apa yang harus diubah? Katanya kan manusia lama menjadi manusia baru. Berarti ada yang berubah nih di dalam hidup kita. Di dalam Yesus kita harus memiliki kuasa kebangkitan. Roma pasal 6 ayat 12 sampai 13. Roma pasal 6 ayat 12 sampai 13. Sekarang gantian Saudara Kelvin untuk membacakan ayat ini. Roma pasal 6 ayat 12 sampai 13. Roma pasal 6 ayat 12 sampai 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Perhatikan, stop dulu. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi
di dalam tubuhmu yang fana. Kalau kita ini tubuh kita fana nggak? Bapak Ibu akan hidup selama-lamanya? Enggak. Suatu saat kita akan pasti meninggal. Tubuhnya ibu subur pasti someday juga akan di sampingnya kubur Bapak Canpi, bener nggak? Atau mau jadi seperti itu saja Bu, sampai nanti selama-lamanya? Enggak kan, Tuhan juga pasti datang. Nah, oleh karena itu tubuh kita yang fana jangan dikuasai dosa. Nah, hidup lama berarti adalah tubuh kita jangan dikuasai dengan yang namanya dosa. Oke, 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Perhatikan, jangan menyerahkan kepada dosa yang dahulu kita adalah orang-orang yang mati. Nah, lalu Tetapi yang sekarang hidup. Nah, sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, berarti kita udah tahu nih ya, tubuh tadi ciptaan yang lama menjadi ciptaan yang baru. Hidup lama kita yang biasanya dikuasai oleh dosa. Dosa itu keinginan kita, karena gini, manusia ketika diciptakan oleh Allah punya yang namanya free will atau kehendak bebas. Benar? Adam dan Hawa, semua buah yang ada di taman ini boleh dimakan, tapi yang satu nggak boleh dimakan. Tapi dimakan nggak? Dimakan. Karena apa? Punya kehendak bebas. Ular itu dosa, iblis yang kilikitik. Nah, yang masuk nih, ayo makan, ayo makan. Nah, biasanya gitu. Kehendak bebas kita yang dikilikitik sama dosa. Ayo udah ngomongin orang aja, udah jelekin orang aja, udah bohong aja, udah nipu aja. Oh iya ya, aduh nipu nggak ya, aduh nipu nggak ya, atau bohong nggak ya, bohong nggak ya. Nah itu kehendak bebas kita. Oke, aku nipu, aku bohong, aku jahat sama orang gitu. Nah kita kalau di dalam Kristus yang lama sudah jadi baru. Berarti kalau mau dapat hidup baru harus ada di dalam Kristus, ada di dalam Yesus. Kalau di luar susah. Yang di dalam aja juga bukan hanya di dalam. Pertama harus ada di dalam, tetapi harus mengalami yang namanya kuasa kebangkitan. Harus bangkit. Hidup lama gak bisa berubah kalau kita gak mengalami yang namanya kuasa kebangkitan yang ada di dalam Kristus. Kita harus hidup dulu dalam Kristus, kenal Yesus. Kayak kita fall in love sama pasangan kita kenalin tuh pasangan kita cintai dia, baru kita ambil keputusan dan hidup bersama-sama. Berubah, bener gak katanya yang udah nikah? Bapak ibu yang udah nikah katanya kenalin dulu pasangannya. Sekarang kalau kita mau nyari yang sama mah nggak ada, bener nggak? Saya tahu kalau kayak gitu mah nggak ada, udah nikah aja dulu. Pas udah nikah mah jedar-jeder nggak apa-apa, bener nggak? Katanya sih gitu. Kan kalau pernikahan katanya bukan menyatukan yang sama, tetapi menyatukan yang beda. Nah makanya ya kalau udah mau nikah, udah punya komitmen nikah ya tanggung jawab kita. Nah makanya ini. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita mau berubah nggak? Kita mau dibentuk nggak? Berarti mau ada yang diproses nggak? Nah berarti matikan diri kita setiap hari, terus kita tanggapi kesalahan kita dan kita ikut Dia. Lebih sedikit kita, lebih banyak Yesus. Berarti kita belajar bahwa ada yang harus hilang. Keegoan kita harus ada yang hilang ketika ikut Yesus. Bukan kita hanya ikut, bukan hanya ada di dalam, tapi coba berubah. Ada sesuatu yang harus kita berubah di dalam Tuhan. Oke, kita lanjutkan yang kedua secara cepat. Yang kekal, apa artinya? Tadi bisa slide-nya. Apa arti dari kebangkitan Yesus? Apa arti tubuh Yesus yang hilang tetapi dia bangkit, ada kembali. Yang kekal lebih penting daripada yang dapat hilang. Sekali lagi, yang kekal lebih penting daripada yang hilang. Yang dicari oleh murid-muridnya apa sih? Tadi ke kubur, cari apa? Cari mayat.
Cari tubuh Yesus yang udah mati. Bener nggak? Ya kan dia datang meminyaki, mau minyakin, mau kasih rempah-rempah. Cari yang udah mati tubuh jasmani. Biasanya manusia cari seperti itu, cari yang barang-barang atau sesuatu yang bisa hilang di dalam dunia. Benar? Salah nggak? Enggak salah. Tapi ingat, yang kekal lebih penting daripada yang bisa hilang. Bapak Ibu, cari duit, cari kebahagiaan, cari pasangan, cari apapun dalam hidup kita, itu adalah tugas kita sebagai manusia. Katanya penuhi bumi, taklukkan bumi, kata Allah pada waktu nyiptain Adam dan Hawa. Penuhi bumi, taklukkan bumi, artinya ya kuasain bumi. Cari duit, hidup dengan baik, sehat, punya anak, bahagia. Amin? Amin. Ya harus diaminkan, karena emang tugas kita seperti itu. Tapi ingat, sesuatu yang kekal lebih penting daripada yang dapat hilang. Mayat Yesusnya hilang gak? Hilang. Kenapa? Ya udah bangkit. Mau nyari yang udah bangkit dikubur gak ada. Nah, Bapak Ibu, kita buka satu ayat, Yohanes 6 ayat 63. Yohanes pasal 6 ayat 63. Saudara Kelvin bisa minta tolong lagi. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, perhatikan, roh lah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu, ini kita hidup di dalam daging. Daging secara tubuh, secara keinginan, perasaan. Kita kan punya perasaan, punya keinginan, punya kehendak, bener nggak? Ngelihat sesuatu yang bagus, keinginan kita timbul. Atau ngelihat sesuatu yang jelek juga, mungkin kita nggak mau gitu. Nah, kita punya perasaan, punya keinginan, tapi perhatikan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Apa sih roh yang hidup? Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu. Berarti perkataan siapa? Perkataannya Allah, perkataannya Yesus. Yang memberi hidup, memberi roh dan hidup. Bahasa Indonesia sehari-harinya berkata begini, yang membuat manusia hidup ialah roh Allah. Kekuatan manusia tidak ada gunanya. Perhatikan, kekuatan manusia enggak ada gunanya. Kata-kata yang kukatakan kepadamu ini berarti perkataan Allah adalah kata-kata roh Allah dan kata-kata yang memberi hidup. Hidup kita bukan hanya cuman daging. Dikatakan kita punya tubuh, punya jiwa, dan punya roh. Ingat, yang akan kita tinggalkan di dalam dunia apa? Tubuh. Tubuh kita dikatakan dari tanah kembali kepada tanah. Debu menjadi debu. Benar nggak? Berarti yang masih hidup apa? Roh, jiwa kita. Bapak Ibu, ini yang harus kita perhatikan. Sesuatu yang kekal lebih penting daripada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang membuat kita bahagia, membuat kita sukacita secara tubuh, secara jasmani, hidup lama kita, mungkin kita hidup senang. Bukan gak boleh, tetapi apakah kita memperhatikan sesuatu yang lebih kekal di dalam hidup? Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat itu mah udah kita hafal. Luar kulit kita, maksudnya luar kepala kita, artinya lupa. Kita ingat, kita di dalam kepala, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi kita nggak melakukan, kita cari yang ditambahkan. Kan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi kita dibalik biasanya, carilah yang ditambahkannya itu, baru cari kerajaan. Biasanya manusia, ya saya percaya di sini saya nggak menghakimi, tapi kita belajar bersama-sama. Dengan bukti Bapak Ibu saudara-saudari ada di tempat ini, hari ini Bapak Ibu memprioritaskan kerajaan
Allah. Amin nggak? Ya, iya, ini usaha kita semua. Tuhan pasti akan catat apa yang kita usahakan hari ini. Makanya ingat, yang kekal itu lebih penting daripada yang bisa hilang. Saya ngebayangin ya, orang tua pasti semua akan ingin berusaha yang terbaik untuk anak-anaknya, bener nggak? Ya, kita kerja, kita nabung. Tapi saya bayangin ya, kayak papa saya, mama saya menghormati mereka. Tetapi saya bayangkan kalau misalnya suatu saat mereka nggak ada, ya pasti akan turun kepada anak-anaknya. Nah itu saya bingung, makanya saya juga nanti suatu saat kalau seperti itu, iya ya kita kerja capek-capek, kita usaha, tapi someday kita nggak akan nikmati. Kita lepas buat anak-anak, buat keturunan. Apa yang kita dapat? Roh jiwa kita kepada Tuhan. Nah makanya selain kita kerja untuk hal-hal yang bisa hilang, kerjalah untuk diri sendiri, untuk roh dan tubuh kita, roh dan jiwa kita. Bukan hanya kita bekerja untuk tubuh kita. Yang ketiga, ini adalah yang terakhir. Saya sebenarnya ada 4 poin, tapi saya akan 3 Apa sih yang kita bisa dapatkan? Bukan hanya kita belajar dari cerita ini sesuatu yang hilang supaya sesuatu yang muncul. Bukan hanya kita mencari sesuatu yang kekal, bukan kita hanya mencari sesuatu yang bisa hilang, tetapi kita mencari yang kekal. Tetapi kita belajar yang ketiga, ini adalah sebenarnya poin keempat. Tindakan keselamatan adalah mencari hubungan. Tindakan keselamatan mencari sebuah hubungan. Nah, saya senang dengan cerita ini karena begini, walaupun ceritanya Yesus, tubuh Yesusnya udah mati, disalib, dia dikubur, tetapi murid-muridnya masih menghormati, menghargai, makanya dia cari tuh. Makanya dia usahakan bikin sesuatu yang terbaik, minyak, rempah-rempah untuk mereka bawa menghormati dari Yesus, mengenang. Nah, mengenang jasa, mengenang hubungan yang mereka telah buat selama Yesus hidup dan mereka dengan murid-muridnya. Nah Bapak Ibu, pada saat itu Yesus mati untuk memberikan pengampunan buat mereka, buat murid-murid, dan buat kita semua. Yesus mati buat dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang perlu diampuni. Supaya apa? Tujuannya supaya hubungan kita dengan Allah, dengan Bapa di surga itu kembali dekat. Karena dikatakan bahwa ketika dosa masuk, hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Ada jarak. Makanya ketika zaman dulu bangsa Israel untuk datang kepada Allah itu gak sembarangan seperti kita sekarang. Mereka perlu membakar korban lewat imam-imam, bener gak? Entah bawa yang punya uang, korbannya kerbau. Lalu mungkin kalau yang tidak punya mereka bawa kambing, yang istilahnya cuma bisa kambing, atau mereka yang sama sekali nggak punya ya kasih yang namanya burung. Tapi mereka ketika mau datang kepada Allah mereka nggak boleh sembarangan, mereka nggak bisa masuk ke kemah suci, nggak boleh. Untuk masuk ke sini nggak bisa, di luar, ke sini aja nggak bisa, di luar. Nah makanya ada tabernakel nih, saya kayak bapak saya nih. Sekali-sekali ya. Nah nggak bisa, ini yang area ini semua imam. Ini apalagi imam besar. Nggak bisa nih kayak kita nih, aku mau minta pengampunan dosa. Saya mau minta pengampunan dosa, nggak bisa, saya harus datang ke namanya pendeta Timotius Anggawiana. Dia yang bawa korban saya, misalnya saya cuma bisa kasih burung tekukur. Ya, saya kasih nih ke imam, ke pendeta Timotius. Nah dia nanti yang akan berdoa kepada Allah supaya dosanya Serdian Timoti itu diampuni. Nggak sembarangan, nggak ada karena kenapa? Dosa yang membuat jarak manusia dengan Allah itu terputus. Nah, kita belajar ketika Yesus berkorban karena dia mengasihi kita manusia. Dia mau berkorban, dia mau membuat hubungan kita manusia dengan Allah kembali dekat. Jadi dia perantara hubungan manusia dengan Allah. Makanya ketika kita
datang menghadap Tuhan, kita nggak perlu bawa korban lagi. Apa korban kita? Puji-pujian menyenangkan Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Nah, artinya kita lewat pengorbanan Tuhan, hubungan kita manusia yang terputus, yang berdosa, yang sekarang juga kita melakukan dosa-dosa, perbuatan kita, dosa-dosa sehari kita, tetapi ketika kita bersama dengan Allah, kita mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang mati bagi kita, dia mati tetapi dia bangkit, itu yang menjadi hubungan kita dengan Allah kembali dan tidak ada jarak. Ayat terakhir, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 17 ayat ketiga. Kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, dikatakan inilah hidup yang kekal. Perhatikan, hidup yang kekal, bahwa ketika kita mengenal Engkau, Yesus satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, jadi ketika kita mengenal Yesus, maka kita juga mengenal Allah. Hubungan kita dengan Allah yang terputus itu menjadi dekat dengan perantaraan Yesus. Makanya kita menyembah Yesus. Kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ingat, bukan berarti kita stop hanya dengan mengakui. Bukan stop kita hanya dapat keselamatan. Tetapi apakah kita menggunakan keselamatan itu dengan sebaik-baiknya? Kalau ditanya, Bapak Ibu percaya selamat di dalam hidup? Percaya? Percaya? Enggak tahu. Kalau ditanya bikin kuesioner, Bapak Ibu percayalah bahwa dia telah menyelamatkan kita, katakan amin. Susah, dengan perbuatan kita nggak bisa. Bener nggak? Nah, jadi kita belajar bahwa tanpa kasih karunia itu sulit. Perbuatan kita tidak akan menyelamatkan. Kita nggak akan bisa selamat kalau kita yang hanya bekerja. Mau kasih pemberian berapa buat menyelamatkan hidup kita? Kalau kita berdosa, kasih pemberian lagi. Kita berdosa, kasih pemberian lagi. Wah, kalau Bapak Ibu punya duit banyak, kalau enggak. Jadi kita selamat karena pengorbanan Tuhan. Amin. Kita beroleh keselamatan karena Yesus yang telah berkorban bagi kita semua. Bukan hanya perbuatan. Perbuatan setelah kita terima keselamatan. Kita ke gereja, kita membangun hubungan dengan Tuhan, dengan Yesus. Karena kita telah diselamatkan, bukan karena kita ingin selamat. Terakhir, di dalam hidup, apakah kita hanya datang mencari kubur Yesus, atau kita datang mencari Yesus yang hidup? Sekali lagi, apakah di dalam hidup kita hanya datang mencari kubur Yesus yang ternyata Yesusnya nggak ada? Ataukah kita mencari Yesus itu yang hidup? Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita bersyukur bahwa Tuhan menyelamatkan hidup kita semua. Kita akan nyanyikan lagu Layaklah Segala Bangsa. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak puji.
kepercayaan untuk maju ke depan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Katakan Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulialah. sekali lagi katakan besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa, Raja segala katakan yang maha kuasa, yang maha kuasa, mulialah. sama-sama agungkan Tuhan, kita katakan layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Engkau Allah yang Engkaulah layak kudus, layak disembah, layak segala bangsa. segala bangsa Sujud kepadamu, sujud kepada-Mu. Engkaulah yang Engkaulah layak kudus, layak disembah. dengan pengorbanan Tuhan kami beroleh kemenangan. Dengan pengorbanan Tuhan kami beroleh pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan yang Tuhan berikan bagi setiap hidup kami. Kami tahu ketika dulu hubungan kami terputus dengan Allah, tetapi Engkau mau berkorban bagi kami, maka kami kembali dekat dengan Allah kami. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang hidup, Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati, yang hanya di dalam kubur, tetapi Yesus yang di luar kubur. Oleh karena itu jadikan kami, jiwa-jiwa kami, roh kami menjadi roh yang baru, roh yang hidup, roh yang membangkitkan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami akan memperingati pengorbanan Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi kita akan nyanyikan pujian ini. Ya, boleh dilanjutkan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulialah. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulialah. katakanlah apa segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Engkaulah layak kudus, layak layaklah segala bangsa
kita bangkit berdiri. Kita belajar bukan hanya kita setiap bulan memperingati pengorbanan Tuhan, tetapi kita dengan iman kita belajar meminta kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkorban, kalau Yesus berkorban bagi kita semua, maka kuasa kebangkitannya ada di dalam diri kita. Saya akan membacakan ayat. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saya ingin bertanya, apakah roti yang kita angkat, kita percaya bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Sama-sama kita akan makan roti ini. Kita percaya bahwa tubuhnya mati, tetapi tubuhnya bangkit bagi kita semua. Sama-sama kita angkat cawan kita. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saya ingin bertanya, apakah kita percaya cawan yang kita angkat ini adalah melambangkan darah Yesus yang berkorban bagi kita semua? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita akan minum. Kita akan angkat tangan kita. Sekali lagi kita akan nyanyikan refnya ini. Layaklah segala bangsa. Layaklah, katakan, sujud kepadamu, sujud kepadamu. Sebab kau layak, layak duduk. Keselamatan di dalam Tuhan, dan kami akan memegang keselamatan itu dengan hidup yang baru, dengan roh yang ada di dalam hidup kami yang selalu memperbaharui kelakuan, perbuatan, perasaan, kehendak kami, dan memperbaharui dari sehari ke sehari. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, sambil kita akan kembali mengumpulkan. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani kita, baik yang di atas mimbar maupun yang tidak ada di mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Nah Bapak Ibu, ini ada laporan dana misi dari bulan April, dan juga ada laporan dari dana sosial selama bulan April. Apakah mungkin selama pengumuman bisa diperlihatkan? Nah, memang kita belum bikin warta, tetapi setiap bulan kita akan memberikan laporan baik dana misi bulan April, dana sosial, dan juga dana pembangunan. Nah Bapak Ibu, makanya berikan yang terbaik.
karena seperti dana misi ini selalu diberikan setiap bulan kepada hamba-hamba Tuhan di luar pulau atau di luar Rengas Dengklok dan Kerawang ya. Jadi kita memberikan beberapa orang dan itu rutin setiap bulan. Apa yang kita kasih kembali kita kasih juga kepada orang lain ya. Lalu terima kasih juga untuk ada pemberian ya dari Bapak Pasaribu, ada beras beberapa karung yang kembali akan dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah sebenarnya saya mau ada sedikit cerita ya, tadi saya nggak masukin ke dalam, sebenarnya itu ada di poin ketiga. Pada waktu tahun lalu kita anak-anak remaja, kaum muda itu ingin mengadakan charity atau kita ingin memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan karena pada waktu itu awal corona kan, awal covid. Nah banyak orang yang butuh katanya kan kayak sesuatu kayak barang kayak kebutuhan sehari-hari. Nah pada waktu itu kita punya ide, tetapi kita cuman bisa waktu itu kita kumpulin makanan ya, makanan kotak dan beras. Makanan kotak dan masker karena itu yang dibutuhkan. Nah ketika dikumpulin ternyata kita bisa pelan-pelan, kita ada yang ngasih kecap, ada yang ngasih minyak. Nah ternyata ada yang kurang beras. Nah saya berdoa, Tuhan kita ada yang kurang nih gitu ya. Saya nggak sebenarnya cuman Tuhan ada yang kurang nih, saya berdoanya gitu. Nggak minta Tuhan minta beras, enggak. Tetapi ternyata pada waktu itu 10 karung ya Pak ya, tahun lalu ya. Nah dan 10 karung itu wah itu kita bagikan lagi. Akhirnya kita waktu itu bikin 70 apa 80 paket gitu untuk dibagikan kepada banyak orang gitu ya. Dan beras itu ternyata berguna. Nah Tuhan itu tahu bahkan sebelum kita minta. Cuman wah kayaknya kita butuh beras gitu. Saya nggak minta, sebenarnya ya udah cukup lah gitu dari yang udah dikumpulin buat dibagikan. Ternyata Tuhan kasih. Nah makanya Bapak Ibu, Tuhan aja kalau kita belum minta aja Tuhan tahu kebutuhan kita, apalagi tuh kita minta sama Tuhan. Nah cumannya apa yang kita minta itu buat keinginan nafsu kita doang atau memang sesuai dengan kebutuhan. Makanya kadang-kala Tuhan nggak menjawab doa kita gitu ya. Oke, dan terakhir ini bukan hanya bantu doa ya, bantu doa yang pertama, tetapi juga kalau Bapak Ibu kenal dengan Bapak Satueli Laya gitu. Marganya Giawa, saudaranya Bapak Taurisi Giawa, juga saudara dari Bapak Hasanema Giawa gitu ya. Jadi Bapak Satueli ini dioperasi karena lambungnya bocor. Sudah menjalani operasi tetapi butuh biaya yang cukup besar. Nah waktu beberapa hari lalu jemaat Kerawang dan ada 2 jemaat Rengas Dengklok sudah memberi gitu. Jadi di waktu Kerawang sih dikumpulin dananya di Ibu Rida Habelia. Nah Bapak Ibu yang jemaat Rengas Dengklok kalau tergerak ingin memberikan untuk Bapak ini, karena saya dengar beliau punya 4 anak, itu rumahnya di PDP, saya juga nggak tahu di mananya. Ya kalau mungkin kalau jemaat ada yang kenal mau langsung ke rumahnya itu bisa. Bapak kenal nggak Pak Satueli Giawa ini? Nah itu anaknya 4, nah saya dengar sih katanya mau diserahkan ke panti, nggak ngerti saya juga. Wah jangan sampai ya, maksudnya kan anak butuh orang tua. Nah ini kalau yang mau memberi bisa memberi kepada Ibu Gembala saja ya. Jadi ke Ibu Gembala, nanti Ibu Gembala akan menyampaikan kepada yang menangani gitu. Kemarin sih udah kekumpul sekitar 6.700.000 dari jemaat Kerawang dan Dengklok 2 orang. Sekian pengumuman, mari sama-sama kita akan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita saat pada siang hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Sepanjang
kita, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih setianya daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dengan rohnya yang kudus. Biarlah berkat ini menyertai kita mulai dari siang hari ini sampai Tuhan datang kembali dan menjemput kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah kami. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.